Pada video kali ini, saya ingin membedah sebuah kasus. Kasus ini sering terjadi di masyarakat, bahkan sampai ke pengadilan. Kasusnya adalah, anggap saja misalnya ada dua orang, si A ini adalah pembeli, si B adalah penjual, pemilik lahan. Misalnya luasan lahannya misalnya 10.000 meter, misalnya 10.000 meter persegi. Nah, pembeli itu kemudian menginginkan kepada penjual agar dia belum bisa melunasi harga transaksi, tetapi dia akan membayar DP misalnya 50% dari total transaksi objek jual beli. Nah, pembeli itu kemudian meminta kepada penjual agar diberikan kemudahan membuat akta jual beli atau SPH, surat pelepasan hak atas lahan yang dibeli itu. Padahal belum lunas tanah itu, baru dibayar 50%. Alasannya adalah kenapa dibayar 50%? Supaya sisanya bisa dibayar dengan cara lahannya dipasarkan terlebih dahulu, sehingga dari hasil pemasaran itu mendapatkan pemasukan dan bisa melunasi sisa 50% dari objek transaksi itu. Nah, pertanyaannya adalah, apakah penjual dalam konteks ini bagaimana cara mengamankan asetnya padahal itu belum lunas tapi dibuat akta jual beli. Bahkan dibuatkan SPH, surat pelepasan hak. Nah, dalam konteks ini maka secara teori sebetulnya membuat akta jual beli apalagi SPH itu sangat tidak menguntungkan kepada penjual. Kenapa sangat tidak menguntungkan? Dikarenakan kalau sudah ada AJB, maka tandanya satu, telah terjadi jual beli. Yang kedua, pembeli telah melunasi akan objek perjanjian itu. Yang ketiga, dengan adanya SPH, surat pelepasan hak, berarti penjual dia telah melepaskan kepemilikannya kepada pembeli tadi. Nah, itu secara teori sangat berisiko kalau belum lunas membuat akta jual beli dan surat pelepasan hak. Tetapi pada praktiknya, terutama di berkaitan dengan properti developer, terkait developer, developer tentu saja membeli tanah tidak satu coupling dua coupling, tentu dalam jumlah luasan yang cukup luas, bahkan bisa beratus-ratus hektar. Tentu dalam konteks ini developer pasti akan mengalami istilahnya mengatur cash flow keuangannya agar kemudian tidak mengalami kebuntuan. Jangan sampai kemudian beli tanah tapi kemudian tidak bisa menjual. Nah, dalam konteks praktiknya terkadang developer terkadang meminta persyaratan jual beli sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Nah, dalam konteks ini kepada penjual sebetulnya dapat mengamankan asetnya itu dengan cara sebelum dibuat akta jual beli sebaiknya didahului terlebih dahulu perjanjian terpisah. Perjanjian terpisah, tentu saja perjanjian ini sebaiknya di hadapan notaril. Kemudian menghadirkan saksi dari pihak penjual, upayakan minimal 2 orang, lebih dari itu bagus. Kemudian upayakan saksi itu tidak ada hubungan kekeluargaan. Tidak ada hubungan kekeluargaan. Jadi upayakan betul-betul orang yang kemudian tidak memiliki sangkut paut hubungan kekeluargaan satu darah ataupun misalnya satu kakek. Nah, itu upayakan saksi demikian. Kemudian
Setelah kemudian di hadapan notaris, di dalam perjanjian terpisah tadi sebaiknya dibuat beberapa poin-poin yang kemudian diinginkan oleh penjual. Misalnya, objek harga jual beli sekian miliar. Pembeli baru membayar DP 50% dari total 1 miliar. Poin ketiga, dikarenakan ada permintaan dari pembeli bahwa pembeli menginginkan agar dibuat AJB, akta jual beli dan SPH. Padahal pembeli belum melunasi. Alasannya adalah pembeli ingin bermaksud memasarkan objek lahan itu supaya kemudian memiliki kelancaran, kemudahan dalam proses memasarkan lahan itu. Pembeli meminta agar dibuat akta jual beli dan SPH. Kemudian ditambah lagi poin berikutnya bahwa dengan dibuatnya AJB, akta jual beli tersebut, ya, itu ditegaskan bahwa AJB itu bukan tanda lunas akan transaksi ini, tapi tanda lunas transaksi adalah dibuktikan dengan misalnya kwitansi pembayaran yang diterbitkan oleh pihak penjual, misalnya begitu. Nah itu dibuat perjanjian terpisah. Pokoknya poin apa saja silahkan dimasukkan di situ. Yang pada pokoknya adalah mengamankan posisi penjual lahan supaya pembeli itu tidak mengklaim bahwa tanahnya telah lunas dengan dibuat AJB dan SPH. Padahal senyatanya belum lunas dikarenakan satu dan lain hal kemudian dimunculkanlah persyaratan itu. Nah, oleh karena itu untuk mengamankan pemilik lahan atau penjual lahan, maka sebaiknya dibuat perjanjian terpisah, yaitu secara notaril. Nah, itu alangkah baiknya demikian. Nah, mana dulu, apakah perjanjian notaril terlebih dahulu, apakah AJB dulu? Nah, alangkah tentu ini bisa diatur ya, bisa dibuat mana terlebih dahulu, mana yang sekiranya lebih dahulu yang sekiranya dianggap oleh penjual atau pembeli, yang mana dulu yang mau didahulukan. Tetapi saran saya sebaiknya lebih baik dibuat dulu perjanjian awal itu, baru kemudian melakukan hal-hal yang langkah-langkah yang lainnya. Nah itu pada praktiknya demikian. Tetapi secara teori tentu ini sangat berisiko. Nah, kalau saya menyarankan yang seperti apa? Tentu kalau saya menyarankan lebih baik gunakan secara teoritis tadi, karena menggunakan praktik secara lapangan seperti tadi betul-betul sangat berisiko. Tentu saya secara pribadi tidak merekomendasikan hal-hal yang demikian. Alangkah lebih baiknya memang lakukanlah sesuai dengan proses atau tahapan yang secara normal, yaitu dengan cara misalnya perjanjian pengikatan jual beli, kemudian dibayar secara bertahap, kemudian lunas, setelah lunas baru dibuat akta jual beli, kemudian baru dibuat SPH dan seterusnya. Nah, saya kira normal seperti itu jauh lebih aman dibandingkan kemudian pada praktik lapangannya yang menyimpangi hal-hal yang secara normal tadi sudah saya jelaskan. Nah, oleh karena itu demikian saya kira penjelasan berkaitan dengan membuat akta jual beli dan SPH padahal lokasi atau pembayaran belum dilunasi oleh pembeli. Demikian, terima kasih pada bedah kasus kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan ajukan pertanyaan itu melalui kolom komentar atau kemudian melalui email yang sudah tertera di dashboard channel ini. Ikuti terus, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.